Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah, mahasantri, mahat ilmi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai tahun ajaran baru, masuk pada materi hadis Arba'in Nawawiyah, yang mana kita di Ma'had Ilmi Al-Ukhwah ini selain belajar ilmu alat, ilmu bahasa, nahwu, sharaf ataupun muhadasah, kita juga mempelajari ilmu syar'i, di antaranya adalah hadis. Yang mana insyaallah dalam kitab hadis ini kita akan berusaha memahami hadis Nabi SAW, terutama hadis Arba'in yang masyhur, dan kita juga akan berlatih mempraktikkan kaidah sharaf dan kaidah nahwu kita akan kita praktekkan dengan membaca kitab hadis ini. Sehingga ini adalah sebagai bahan untuk praktek latihan membaca. Dan para ikhwah yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan masuk pada hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawiyah, yang mana kita akan mempelajari hadis tentang niat. Silahkan disimak hadis berikut ini. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Para ikhwah rahimakumullah, al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafs, yang kunyahnya adalah Abu Hafs. Siapa? Umar bin Al-Khattabi, Umar bin Khattab, qala, telah berkata, sami'tu, saya telah mendengar, Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya amalan-amalan itu binniyati, tergantung niat-niatnya. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama, dan hanya saja, likulli, untuk setiap imri'in, setiap orang, manawa, akan mendapatkan manawa, apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka man, barang siapa, kanat hijratuhu, hijrahnya, ilallahi, karena Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu karena Allah dan rasulnya, akan mendapatkan keridhaan Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya, lidunya, karena dunia, yusibuha, yang hendak ia cari, awimro'atin yang kihuha, atau wanita yang hendak ia nikahi. Jadi
Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang hendak ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu ya karena apa yang ia niatkan. Dia hanya yang mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Rawahul imamal muhaddisini, ya. Imam al-muhaddisin telah diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin. Siapa? Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, dan Imam Muslim ya, fi sahihaihima, dalam kitab ya sahih keduanya, al-ladaini ya, yang mana sahih keduanya ini huma asahu kutubil musannafah, adalah apa? Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, ini terjemahan dari apa? Hadis yang pertama. Bagi yang hendak untuk mendalami terjemahan, bisa dilihat berikut ini. Ya, bisa dilihat terjemahan hadis pertama. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis Bukhari dan Muslim. Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah, insya Allah kitab yang akan kita bahas, ya, syarahnya, penjelasannya adalah kita ambilkan dari kitab Khulasatul Fawaid wal Qawaid. Ya, khulasah itu adalah ringkasan. Al-fawaid, faedah-faedah. Wal qawaid, ya, kaidah-kaidah. Ringkasan, faedah-faedah dan kaidah-kaidah min syarhil arba'in nawawiyah, dari syarah penjelasan hadis arba'in nawawiyah. Ya, yang insyaallah kita akan meringkas faedah apa dan kaidah apa yang bisa kita ambil dari hadis arba'in nawawiyah. Nah, kita masuk pada syarah penjelasannya. Bisa kita lihat ini hadisnya, dan ini adalah lughatul hadis, ya, ataupun mufradat atau kosakata yang penting dalam hadis ini. Apa saja? An-niyatu. An-niyatu jam'u niyatin. An-niyat adalah jamak dari niyah. Ya, ini adalah kata tunggalnya niyah. Kalau kata jamak atau pluralnya adalah an-niyat. Ya. Apa itu niyah? Wahia al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Ya. Niat adalah qasdu, maksud, ya, tujuan. Maksud, tujuan, al-muqtarinu bil fi'li, yang menyertai suatu perbuatan. Jadi niat itu adalah sebuah maksud ataupun tujuan yang menyertai apa? Perbuatan. Yang tentunya seseorang ingin melakukan suatu perbuatan, ada niat yang menyertainya. Ini makna niat secara bahasa, ya. Kemudian al-hijratu. Apa itu makna hijrah? Hiya al-intiqalu. Hijrah itu maknanya al-intiqalu. Apa? Al-intiqal artinya berpindah. Min biladil kuffari, dari negara kafir, ila biladil muslimin, ke negara kaum muslimin. Ini makna hijrah, seperti hijrahnya Nabi, ya, dari Makkah ke Madinah. Ya, kenapa hijrah? Khaufal fitnah. Karena apa? Khawatir, takut terfitnah. Ya, karena takut apa? Terfitnah. Karena tidak bisa menjalankan syariat Islam, nggak bisa menegakkan sholat, ya, tertindas, nggak bisa menegakkan syariat Allah, sehingga apa? Sehingga hijrah ke negeri yang apa? Bisa mendukung ia untuk menerapkan syariat Allah. Ini makna hijrah, ya, artinya intiqal. Hijrah itu artinya berpindah, ya. Demikian juga ada juga hijrah yang sifatnya maknawi.
Sifatnya maknawi yaitu hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ya. Sehingga orang yang meninggalkan maksiat menuju ketaatan itu namanya berhijrah. Sekarang kan banyak ya, banyak istilah hijrah. Ya, ada artis yang hijrah, ada penyanyi yang hijrah. Ya. Maka hijrah itu artinya berpindah. Ada yang sifatnya itu apa? Fisik, ya kelihatan pindah dari satu tempat yang penuh dengan kekafiran, kemaksiatan ke tempat yang apa? Tempat yang bisa mendukung dia untuk menampakkan syiar Islam, yang mendukung tobatnya. Ya. Ada juga hijrah al-qalbi, hijrahnya hati. Ya, hijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Sebagaimana sabda Nabi, al-muhajir ya man hajara manahullah. Ya, hakikat orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ya. Kemudian li dunya yusibuha, ya. Li dunya karena dunia, yusibuha yang hendak ia raih. Ai li fursatin dunyawiyah, ya. Karena apa? Karena tujuan duniawi yuridu tahsilaha, yang ingin ia peroleh. Ya, ini adalah kata-kata yang penting, an-niyat al-hijrah li dunya yusibuha. Ya. Naam, barakallahu fik. Para ikhwah rahimakumullah, sekarang kita masuk pada fawaidu mustanbatah minal hadisil awal. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis pertama, yang kita bisa beristinbat dari hadis yang pertama. Apa saja? Al-ula, al-hadisu dalilun. Hadis tersebut adalah sebuah dalil ala ishtiratin niyati fi jami'il a'mali. Ya, dalil atas ya disyaratkannya niat pada seluruh amal-amal perbuatan. Jadi syarat amal perbuatan itu harus ada niatnya. Ya. Syarat amal diterima itu harus apa? Niat ikhlas. Ini sangat penting sekali. Bab niat ini sangat penting. Sebagaimana kita belajar di mahad ilmi ini, apa niatnya? Apa tujuannya? Ya, ini yang harus kita tanamkan sejak awal, harus kita koreksi apa niat kita belajar di mahad ilmi ini. Karena ini adalah menentukan kesuksesan kita. Apabila niatnya lurus, ikhlas, ya, meraih ridha Allah, belajar bahasa Arab, ilmu syar'i untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. As-saniyah, faedah yang kedua, al-hadisu dalilun. Hadis ini adalah dalil ala asari tafawutin niyah fi a'malin nas. Dalil atas apa? Pengaruh berbeda-bedanya niat pada amalan-amalan manusia. Jadi pengaruh ataupun dampak berbeda-bedanya niat ini sangat berpengaruh pada amalan-amalan manusia. Ya, tadi kita lihat kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya kalau hijrahnya karena dunia, karena wanita, ya ia cuma dapat dunia, wanita, namun tidak apa? Tidak mendapatkan keridhaan Allah, bahkan mendapatkan kemurkaan Allah. Na'udzubillah. As-salisa, al-hadisu dalilun ala fadl hijrah ila Allah wa rasulihi. Hadis ini adalah sebuah dalil atas keutamaan fadli, keutamaan hijrah, ya, karena Allah dan Rasulnya. Ya, keutamaan ikhlas dalam berhijrah. Hijrah bukan untuk meningkatkan popularitas, bukan untuk mencari sensasi, tetapi ilallahi wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya. Para ikhwah rahimakumullah, kemudian setelah fawaid kita masuk pada qawaid. Ya. Qawaidu mustanbatah minal hadisil awal. Kaidah-kaidah yang bisa kita beristimbat, kita ambil dari hadis pertama. Jadi termasuk keistimewaan kitab ini adanya faedah dan adanya kaidah. Kedua ini penting ya, faedah dan kaidah. Qaidatun fiqhiyatun, ada kaidah fikih di sini. Al-umuru bimaqasidiha.
Ya, perkara-perkara itu tergantung maksud-maksudnya, tergantung tujuan-tujuannya. Jadi suatu perkara, suatu perbuatan, yaitu tergantung dari apa? Dari maksudnya, dari tujuannya, dari niatnya. Ya, apa maksudnya? Ai anna nataijal aqwali wal af'ali wa ahkamaha, ya, bahwasannya hasil dari perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dan hukum-hukumnya, ya, hasil dari perkataan perbuatan takhtalifu, itu hasilnya berbeda. Ya, hasil dari sebuah perkataan perbuatan itu berbeda biikhtilafil maqasid, sesuai dengan berbeda-bedanya maksud-maksud dan tujuan. Ya. Jadi hasilnya beda. Yang satu mendapatkan keridhaan Allah, satunya mendapatkan kemurkaan Allah. Tergantung apa? Niatnya. Dengan contoh menjadi jelas, ya. Misalnya di sini kita lihat hafidul Qur'ani, seorang hafid Quran. Hafidhahu, yang dia menghafal Al-Quran, min ajli, karena an yakuna syafi'an lahu. Seorang hafid Quran, dia menghafalnya karena agar syafi'an lahu, agar Al-Quran tersebut nanti kelak memberikan syafaat kepadanya. Ini niat yang bagus, niat yang ikhlas. Ya, karena Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlinya, ahli Quran. Ya. Wa akharu hafidhahu, dan yang lain, ada yang lain pula yang menghafal Al-Quran liyuqala, agar dikatakan hafid. Ini hafid, agar dikatakan ini fulan hafid, ini hafid. Kalau niatnya menghafal Al-Quran agar dikatakan hafid, maka apa? Fannataiju takhtalifu, maka hasil-hasilnya itu berbeda. Fal awal, maka yang pertama tadi, yang niatnya agar Al-Quran memberikan syafaat, maka apa? Yuqalu lahu, dikatakan padanya, Iqra, bacalah. Ya. Wartaki, dan terus naiklah. Bacalah terus naiklah. Fa inna, maka sesungguhnya, manzilataka, ya, kedudukanmu, ingda akhiri ayatin taqra'uha, ya, sesungguhnya kedudukanmu di surga, ya, tergantung akhir ayat yang kamu baca. Jadi kedudukan seseorang, tingkatan surga yang akan diperoleh oleh penduduk surga itu apa? Dipengaruhi sejauh mana perhatiannya terhadap Al-Quran. Ya. Kalau dia menghafal Al-Quran, rajin membacanya, maka apa? Kedudukannya di surga akan semakin tinggi. Ini ya. Jadi perhatian terhadap Al-Quran inilah yang akan meninggikan derajat di surga. Ini yang niatnya benar tadi ya. Niatnya benar tadi. Agar apa? Untuk memberikan syafaat. Wal akharu, dan yang satunya tadi, yang lain, ya, yang apa? Yang niatnya agar liyuqala hafid, dikatakan hafid, sehingga dia marah kalau dipanggil namanya tanpa mengatakan fulan al-hafid, fulan al-hafid, ya. Wal akharu, dan yang lainnya tadi, yang niatnya salah tadi agar dikatakan hafid, awalu, adalah yang pertama, man tusa'ara bihin naru, ya, adalah yang pertama kali neraka itu, ya, yang pertama kali orang dinyalakan dengannya neraka yaumal qiyamah. Jadi neraka itu dinyalakan pertama kalinya untuk siapa? Untuk ini, orang yang niatnya salah dalam menghafal Al-Quran. Justru pertama kali yang akan diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, demikian fawaid dan qawaid yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Mohon hadisnya dihafalkan, ya, dan terjemahnya dihafalkan. Insya Allah nanti akan kita wajibkan setoran hafalan hadis arba'in dan artinya. Nanti kita akan buatkan buku setorannya bi'idznillah ta'ala. Demikian, insya Allah nanti akan kita share link soal latihannya, ya, sehingga mohon dipahami sebaik-baiknya. Nanti akan ada latihan soalnya. Na'am, barakallahu fikum. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.